Amalannya adalah ada nih amalannya. Tetapi ini bagian dari opsi terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda amma ba'du. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga sehat selalu, berlimpah rezeki, dan Allah mudahkan setiap urusan kita, urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan sebelum melanjutkan video ini, saya ingin mendoakan teman-teman sekalian, khususnya untuk para subscribernya Kang Sirot Official. Semoga yang masih memiliki hutang, Allah cepat lunasin hutangnya dengan cara Allah. Bagi yang ingin punya rumah, semoga Allah mudahkan setiap urusannya sehingga bisa memiliki rumah pribadi yang nyaman untuk bernaung ya, dan untuk lebih fokus beribadah kepada Allah. Bagi yang ingin mempunyai kendaraan baik mobil, motor dan sebagainya, semoga Allah mudahkan juga ya, mendapatkan kendaraan yang cash keras, tanpa cicil dan tanpa riba ya. Dan juga bagi sahabat-sahabat semuanya yang belum mempunyai jodoh sampai saat ini, semoga Allah pertemukan dengan jodoh yang soleh dan solehah. Dan juga untuk teman-teman sahabat-sahabat yang belum punya keturunan setelah sekian puluh tahun menikah, semoga Allah mudahkan mempunyai keturunan. Baik, pada video kali ini sahabat-sahabat semuanya, saya ingin membahas tentang beberapa pertanyaan yang masuk ke WhatsApp. Pertanyaan itu saya akan sampaikan adalah tentang pertanyaan yang paling banyak ya, atau saya akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang masuk ke WhatsApp saya yang paling banyak. Penasaran ya, apakah pertanyaan yang paling banyak itu, yang paling banyak baik maupun chat ataupun telepon langsung, itu adalah terkait dengan hutang. Nah, masalah hutang memang luar biasa ya, itu sangat sesuatu yang sensitif kalau dibahas, tetapi memang sangat perlu untuk dibahas. Sensitifnya karena memang semua orang pasti punya utang, termasuk saya juga punya utang. Ya, tidak menutup kemungkinan ya, kebanyakan orang itu pasti punya utang. Hanya saja utangnya ada yang buru-buru yang harus dibayar, ada yang santai pembayarannya. Akan tetapi yang namanya utang, mau diburu-buru maupun santai, tetap harus dibayar ya. Karena ancaman baginda Nabi bagi orang yang tidak membayar utang itu akan dikumpulkan dengan para pencuri. Masya Allah ya, ini sangat-sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya agar kita cepat-cepat melunasi utang-utang kita kepada orang yang yang memberi hutang. Baik teman-teman sekalian, dalam Islam itu memang dibolehkan untuk berhutang. Makanya ada fikih bab mudayanah atau utang piutang. Jadi kita nih dibolehkan untuk mempunyai hutang. Karena kita ada ilmu fikih membahas khusus tentang hutang piutang. Nah, dalam hutang piutang itu bahkan dalam Al-Qur'an itu banyak, panjang sekali ayatnya. Di dalam surat Al-Baqarah itu ada surat Al-Baqarah disebutnya ayatul mudayanah atau ayat yang membahas tentang hutang ya, yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum, ketika kalian sedang bertransaksi utang piutang, idza tadayantum ya ila ajalin musamma faktubuh, ketika transaksi utang piutangnya itu ada jeda waktu atau jatuh tempo, maka harus ditulis ya. Sekecil apapun hutangnya harus dicatat ya. Karena kalau tidak dicatat kita bisa lupa. Yang memberikan utang itu wajib menanyakan ya ketika jatuh tempo
kapan nih mau bayar utang, janjinya tanggal sekian loh gitu. Kemudian yang berhutang juga harus tahu diri ya, tentunya harus segera dilunasi ya sesuai dengan janjinya. Atau ketika belum ada uang ya, ketika belum ada uang pun maka si yang berhutang itu harus menyatakan keterus terangannya bahwa saat ini belum ada uang. Tetapi harus kemudian dijanjikan lagi tanggalnya, ya, waktunya. Kenapa harus begitu? Agar ada kejelasan. Nah, inilah indahnya Islam, ya. Ada kejelasan tentang bayar utang. Karena konsep hutang piutang itu sebenarnya di dalam fikih Islam itu adalah konsepnya ta'awun, ya, tolong menolong, ya, saling tolong menolong. Orang yang memberi utang itu menolong kepada yang berhutang karena melihat dia lebih membutuhkan, sedang dalam kesusahan, ya. Nah, yang punya utang atau yang berhutang ketika sudah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, segera bayarkan utangnya. Karena pahala orang yang membayar hutang juga jauh lebih besar dari pahala sedekah. Kalau sedekah minimal 10 kali lipat dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara orang yang membayar hutang itu pahalanya 19 kali lipatnya. Jadi 9 kali lipat lebih besar daripada orang yang bersedekah. Oke, itu poin yang pertama ya, bahwa kita boleh berhutang tetapi harus bertanggung jawab dan komitmen ya dengan pernyataannya. Jangan sampai sekarang nih lagi marak video-video viral ya di TikTok, video pendek, katanya orang yang berhutang kehidupannya lebih mewah daripada orang yang memberi utang ya. Yang memberi utang hidupnya biasa-biasa saja, sementara yang berhutang itu hidupnya banyak gaya lah gitu ya. Dan ini tentu sangat tidak dibenarkan dalam Islam. Oke, yang kedua, eh, bagaimana ketika kita sudah terlanjur mempunyai hutang? Nah, pasti kita akan bertanya, ada nggak amalan untuk agar cepat melunasi hutang? Teman-teman, sebelum kita membahas tentang amalan, ada baiknya kita eh, akan bahas dulu ya, bahwa ketika kita berhutang, kita sudah menghitung, ya, sudah menghitung kemampuan kita. Pertama itu, sudah menghitung kemampuan kita, kira-kira kalau saya berhutang, saya akan bisa bayar apa enggak gitu. Harus begitu. Karena di ilmu keuangan pun kita dibolehkan berhutang. Tetapi nominal uang yang kita pinjam itu tidak boleh lebih dari 30% penghasilan kita. Ambil contoh, penghasilan kita setiap bulan 4 juta. Maka 30%-nya dari 4 juta itu adalah sekitar berapa ya? 1.200.000. Nah, 1.200.000. Lebih dari itu maka tidak dibolehkan menurut para financial planner ya, perencana keuangan. Karena nanti keuangannya akan stabil. Ketika gajian datang pasti bisa bayar. Tetapi ketika kita pinjamnya lebih dari 30%, misalkan 50% ya, itu akan kesulitan untuk membayar. Oleh karenanya, di dalam berhutang ya, walaupun kita dibolehkan, tetapi kita harus punya tanggung jawab ya dan komitmen dengan ucapan kita, dengan janji kita bahwa tanggal sekian harus bayar ya bayar. Oleh karenanya kita harus menghitung dan menganalisa keuangan kita sendiri. Penghasilan saya berapa, kemudian kira-kira kalau saya punya utang segini saya bisa bayar apa tidak, itu harus jelas ya. Tentunya kita harus punya prediksi seperti itu. Nah, yang ketiga teman-teman, oke, sudah ya, sudah paham ya bahwa boleh berhutang tetapi harus sesuai dengan kekuatan keuangan kita.
Boleh berhutang ya, tapi boleh kekuatannya sesuai dengan keuangan kita. Presentase pinjamannya harus sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Tuh, yang kedua. Ketiga, amalannya apa? Amalannya adalah, ada nih amalannya. Tetapi ini bagian dari opsi terakhir ya. Ataupun ketika teman-teman sedang punya utang dan harus dibayar eh, esok hari, wah itu sangat berat sekali ya. Karena amalan itu kan tidak apa ya, tidak instan. Nah, amalannya ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau menyampaikan bahwa ketika ketika punya utang, maka perbanyaklah berdoa ini. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Itu doanya. Sering-sering dibaca ya. Dan ini enggak harus pakai wirid. Pokoknya setiap habis sholat, doanya itu. Atau lebih bagus, baca sholawat dulu, kemudian setelah membaca sholawat, kita membaca doa yang tadi. Doanya yang barusan ya. Ulangi, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku, a'udzubika, berlindung kepadamu. A'udzubika minal hammi wal hazan, dari kesedihan. Ham itu kebingungan, wal hazan dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, aku berlindung kepadamu dari ajzi itu apes ya, sial, wal kasal dan rasa malas. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabati dain, dan aku berlindung kepadamu dari lilitan utang, wa qahri rijal, dan paksaan orang lain atau penindasan orang lain gitu ya. Nah, ini doa ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ketika beliau datang kepada Rasul, sama curhatnya tentang bagaimana saya melunasi hutang. Tuh. Jadi teman-teman sekalian, boleh berhutang, tapi kita harus menghitung keuangan kita, penghasilan kita berapa, boleh tuh 30%-nya kita mengambil hutang itu. Tetapi kalau kita masih tidak membutuhkan untuk berhutang, ya, maka jangan dilakukan. Jadi hutang itu dalam kondisi darurat, ya, bukan dalam kondisi untuk poya-poya, ya. Kemudian apa ya namanya? Ya intinya bergaya lah, banyak lifestyle-nya gitu, udah inilah, itu sangat tidak dianjurkan ya teman-teman sekalian. Oke, baik, semoga video ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.